Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan menyajikan info penting ya terkait P1 yang belum resum dan status TP ya. Jadi di sini ada kabar gembira khusus untuk P1 yang belum resume, status TP baik itu P1 negeri, kemudian P1 swasta ataupun P1 lulusan PPG. Jadi di sini cek P1 belum resume yang paling berpeluang lolos ASN P3K 2023 mulai dari P1 negeri, swasta, dan lulusan PPG Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, untuk kabar gembira khusus P1 belum resum status TP, baik P1 negeri, P1 swasta, dan P1 lulusan PPG, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu guru ya perlu memahami secara mendetail bahwa untuk kategori P1 yang belum resum yang paling berpeluang lolos ASN P3K Guru 2023. Jadi di sini kita mengkhususkan dulu ya. Kita tidak bahas P2 dan P3, tapi kita cuma membahas P1 ya. P1 yang dalam hal ini kategori belum resume dan juga yang posisinya status TP meskipun kemarin berhasil resume Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira mana kategori P1 belum resum status TP yang paling berpeluang lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Jadi di sini kita menjadikan landasan atau regulasi yang kita gunakan untuk membahas konten ini, yaitu kita gunakan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 karena belum ada Permen PAN RB baru untuk regulasi P3K Guru 2023. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu yaitu kategori P1 yang paling berpeluang lolos ASN P3K Guru 2023. Yang pertama itu Bapak Ibu ya, perhatikan secara mendetail. P1 THK2 belum resume dan status TP ya. Jadi yang pertama adalah P1 THK2 belum resume dan status TP, itu mendapat porsi kelulusan paling besar Bapak Ibu ya, mendapatkan porsi kelulusan paling besar karena status sebagai P2 dan urutan prioritas paling atas. Betul sekali ya. Jadi yang pertama itu adalah X kategori 2 yang masuk dalam kategori P2 P1 ya. P1 THK2. Tentunya Bapak Ibu guru mengetahui P1 THK2 itulah yang paling diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN. Ada dua keistimewaan. Yang pertama, dia adalah P1 berarti sudah lolos passing grade. Berarti ada indikator kelulusan passing grade. Keunggulan kedua adalah kategorinya itu adalah kategori XTHK2, kategori guru yang menjadi fokus utama penuntasan ya untuk diangkat menjadi ASN P3K. Karena THK2 ini memiliki masa kerja dan sudah terdata di database BKN sehingga betul-betul menjadi urutan prioritas yang paling diutamakan dalam kategori P1. Jadi yang pertama itu adalah P1 THK2 belum resum dan status TP mendapat porsi kelulusan paling besar karena status sebagai P2 dan urutan prioritas paling di atas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah P1 guru negeri belum resume. Status TP menjadi urutan kedua yang paling diprioritaskan setelah P1 THK2. Mau masa kerjanya 3 tahun, mau masa kerjanya di bawah 3 tahun, kalau dia adalah guru honorer negeri dan kategorinya adalah P1, maka otomatis menjadi urutan prioritas kedua. Urutan prioritas diangkat menjadi ASN P3K setelah THK2. Nah, setelah itu ada yang ketiga Bapak Ibu adalah P1 lulusan PPG dan swasta ya. Saya ulangi, P1 lulusan PPG dan swasta. Itu yang sangat diprioritaskan juga. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui potensi kelulusan guru honorer negeri itu lebih besar daripada guru swasta dan PPG Bapak Ibu. Alasannya apa? Karena jumlah formasi di sekolah negeri itu lebih banyak ya daripada jumlah formasi yang ada di sekolah swasta. Dan kita lihat yang diprioritaskan pertama itu adalah guru negeri dulu. Setelah itu barulah swasta teman-teman. Ini logikanya seperti itu ya.
Nah, jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu guru yang terhormat, misalkan dalam satu sekolah itu ada satu formasi ya, misalkan dalam satu sekolah itu ada satu formasi. Misalkan dalam satu sekolah ada satu formasi. Nah, satu sekolah itu ada satu formasi Bapak Ibu ya. Misalkan formasinya adalah satu guru kelas SD. Pelamarnya ada 5. Semuanya adalah P1. Yang pertama adalah P1 THK2, kemudian P1 guru negeri belum resume, kemudian yang ketiga adalah P1 lulus PPG, dan yang keempat adalah P1 swasta. Karena kebetulan di sini formasinya cuma satu, maka secara otomatis akan dilihat dulu urutan prioritasnya meskipun mereka ini adalah semuanya adalah P1. Nah, yang pertama yang dilihat, yang urutan pertama adalah P1 THK2. Nah, otomatis karena formasi cuma satu, maka yang otomatis diangkat menjadi ASN P3K adalah P1 THK2. Nah, jadi inilah kategori P1 belum resum, status TP Bapak Ibu, yang paling berpeluang lolos menjadi ASN P3K guru di tahun 2023. Seperti itu ya. Kemudian potensi kelulusan guru honorer negeri itu jauh lebih besar karena memang jumlah formasi di sekolah negeri itu lebih banyak Bapak Ibu ya, itu lebih banyak. Nah, seperti itu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini kita lihat ya, dari pihak Kemenpan RB sendiri itu sudah pernah mengatakan bahwasanya untuk prinsip penanganan tenaga non ASN itu ada 4 ya. Jadi ada 4 prinsip penanganan tenaga non ASN. Yang pertama itu adalah menghindari PHK massal ya. Yang pertama menghindari PHK massal. Yang kedua tidak ada tambahan beban fiskal ya, yaitu yang kedua tidak ada tambahan beban fiskal. Yang ketiga adalah menghindari penurunan pendapatan dari yang diterima saat ini. Dan yang keempat adalah sesuai regulasi yang ada. Jadi di sini Bapak Presiden Jokowi Bapak Ibu ya telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah. Kita susun prinsip-prinsip tersebut itu berdasarkan masukan para pemangku kepentingan untuk formulanya. Kini sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini adalah kabar gembira tentunya dari Kemenpan RB bahwa tidak ada PHK massal pada tanggal 28 November tahun 2023. Tentunya ini menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan rekan-rekannya untuk seluruh guru honorer pastinya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada juga kabar bahagia dari Kemendikbudristek. Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwasanya ada sekitar 600.000 formasi dibutuhkan dalam seleksi P3K 2023. Wow, mantap jiwa ya. Ini berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Ibu Nunuk menyatakan jumlah formasi yang dibutuhkan tahun ini itu mencapai lebih dari 600.000. Wow. Nah, mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya, Pemda bisa memaksimalkan ya, memenuhi 600.000 formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Kalau Pemda mampu memenuhi 600.000 formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat, maka dipastikan seluruh guru honorer P1 hingga P4 itu bisa tuntas Bapak Ibu di tahun ini. Amin ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.